Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ma ba'd. Satu hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fa yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Allah ridha tiga hal kepada kalian, ya. Tapi Allah juga tidak suka, benci dengan tiga hal ini. Allah ridha kepada kalian anta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Anda menyembah Allah, tidak musyrik kepada Allah. Jadi ikhlas ketika beribadah itu turunnya ridhonya Allah. Maksudnya begitu. Jadi tidak, di hatinya tidak ada musyrik, tidak ada standar ganda, tidak ada berhala-berhala di sini. Yang kedua, wan ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada talinya Allah, ya, tidak pisah-pisah, itu artinya tidak konflik, tidak terpecah belah. Apa yang dimaksud hablullah adalah hati talinya Allah yang ada di sini, ya. Itu menjadi pegangan kita semua. Jangan sampai hati kita ini makna tasawufnya terpisah-pisah. Untuk ini, untuk itu, untuk memang betul-betul hablullah yang mengikat hati kita. Itu loh. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, hendaknya Anda saling memberi nasihat kepada yang diberi kompetensi oleh Allah untuk mengurus kalian. Memberi nasihat kepada penguasa, pemimpin, dan seterusnya. Sesuai dengan kalau dia menyimpang, kan begitu. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Allah itu tidak suka dengan qila wa qala. Katanya begini, konon begini, matuk, otak-atik matuk, ilmu gatuk, ya itu nggak suka Allah. Di otak-atik. Nanti jadi qila wa qala. Katanya begini, katanya begitu. Apalagi hoax. Ya, itu sumber fitnah akhirnya. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. Jelimet apa saja dipertanyakan. Detail banget. Ilmu itu untuk diamalkan. Yakin sudah, bismillah. Kalau Anda mau makan, nanti Anda pertanyakan, ini nasi dari mana? Tadi masaknya kayak apa? Mencucinya bagaimana? Airnya dari mana? Uangnya dari mana? Itu namanya kathratus su'al. Ya, ini bikin curiga kepada siapa saja, dan banyak bertanya yang nantinya munculnya bertanya karena nafsunya. Bukan karena benar-benar meraih atau mencari kebenaran.
Banyak kan ya orang membuat pertanyaan tapi karena sebuah kepentingan nafsunya, egonya ternyata, statusnya. Ya, supaya dilihat oleh publik. Ya. Yang nomor 3, wa idha'atul mal, membuang-buang harta, itu artinya tidak menghargai harta, boros, seenaknya sendiri, itu tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Setiap harta Anda itu juga bertasbih loh, harta Anda itu. Berikan kepada yang berhak, untuk menolong orang, bukan untuk foya-foya. Ya, jangan sampai Anda bangga memuaskan diri Anda dengan harta Anda. Itu tidak disukai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis ini ada aturan-aturan lembut dalam batin para ahlul ma'rifah billah dalam hadis ini. Jadi apa yang sebenarnya yang menjadi kepuasan para arif itu? Apa yang menjadi kepuasan para arif? Adalah ketika dia beribadah full hanya untuk Allah memang. Tidak ada musyrik ketika beribadah. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, datanglah kepada Allah dengan hati tunggalmu, bukan hati banyakmu. Ya. Jadi ini adalah tangga sebenarnya, tangga para arifun. Maka beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan, Innallaha ta'ala ibadan istafahum lima'rifati. Allah punya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk ma'rifat kepada Allah. Dipilih mengenal Allah terus menerus sampai menjadi kekasihnya Allah. Dipilih betul. Karena dia sangat menghargai Allah yang dari Allah. Bukan menghargai dirinya sendiri, bukan. Menghargai ini semuanya darimu Allah. Wa khassahum bimahabbati. Allah mengistimewakan si hambanya ini tadi dengan cara si hamba sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Allah. Di bulan suci Ramadan ini kita naikin derajat kita dari hamba sekarang meraih ridhonya Allah. Wa ridhoka matlubi. Allah meridhoi 3 hal tadi antara lain yang utama, ya. Dan ini fundamental sekali. Kan itu yang kita cari, ridhonya. Kalau sudah ridho, itu adalah tanda-tanda Allah mencintai Anda sebenarnya. Wakhtarohum li suhbati. Allah memilih untuk menjadi sahabat intimnya Allah. Itu artinya dia merasa sadar kapan dimana saja disertai oleh Allah dengan segala cinta dan perjuangan untuk merelakan dirinya. Wastabahum limu'anasatih. Dan memilihnya, menyayanginya untuk apa? Untuk terus merasakan kemesraan, kebahagiaan dengan Allah. Ini para arifun. Wa qarrabahum limunajati. Terus menerus tiap malam, tiap habis sholat, bermunajat dia. Dan bahkan kapan saja hatinya bermunajat. Karena dengan munajat itu dia merasakan fana dirinya. Ya.
Wa harradahum ala dzikrih, semangat bangkit untuk berzikir kepada Allah. Berzikir penuh semangat, tidak rasa-rasa. Tidak ada ceritanya zikir para arifin itu baru dimulai sudah pada ngantuk. Itu dia sedang ingat apa dan dengan ingat siapa sebenarnya. Wa antaqahum bihikmatih, dia oleh Allah dipilih, ucapan-ucapannya mengandung hikmah dari Allah. Bukan hikmahnya dicari, enggak, hikmahnya adalah mutiara yang melimpah dari Allah. Tanpa selera, nafsu, kepentingan apapun. Wa dzaqahum min ka'si mahabbatih, diberi rasa cinta di dalam piala-piala gelas-gelasnya itu penuh dengan rasa cinta yang dia minum. Minumannya adalah minuman rindu yang luar biasa di hatinya. Wa faddalahum ala jami'i khalqih, Allah memuliakan ini hamba dibanding yang lain memang. Karena orang ini tidak kepingin mendapatkan status mulia di mata makhluk. Dia hanya untuk Allah saja. Tapi malah Allah memberi kemuliaan. Ya. Hatta lam yuridu bihi badalan wala siwahu kafilan wala dunahu nasiran wa mu'inan wa wakila. Sampai dia tidak pengen ada ganti yang lain selain Allah. Ya Allah, di hatiku pokoknya Engkau terus. Seluruh ekspresi pulang, pergi, berangkat, kembali, kesertaan, kecintaan, kerelaan, semuanya Dia, Allah, bukan yang lain. Ini para arifun. Ini soal kerelaan, ridho tadi. Wala siwau kafilan, bukan yang lain yang menjamin. Tidak ada gentar dan cemas, yang menjamin Allah. Tidak ada yang menolong, ya, dan mencukupi semuanya kecuali Allah. Ini. Jadi walaqad sabaqu man dunahum sabaqa wa la bikathratil a'mal walakin bisuhbatil iradat. Mereka ini kalau dilihat amaliyahnya tidak banyak, ibadahnya biasa-biasa saja. Ini hamba Allah ini. Tapi apa? Sihhatil iradat. Kehendak, tujuan, hasrat, cita-cita, tekadnya hanya untuk kepada Allah. Ini namanya cita-cita yang benar. Ayo kita pertanyakan saat ini. Apakah cita-citaku sudah Engkau, Allah? Ya, apakah cita-citaku sudah Engkau, Allah? Kalau cita-cita kita sudah Allah, maka ibadah, sholat, puasa, zakat menuju kepada Allah semua. Tidak ada kepentingan yang lain. Dan itu terasa dalam getaran-getaran jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnil yaqin, dan yakin yang bagus. Hakul yakin, plong. Orang yakin itu plong banget. Ma'adaqaikil wara' wal inqita' bil qalbi ilaih. Wara' itu menjaga yang diridhoi oleh Allah tadi. Seluruh perintahnya Allah di Al-Quran itu adalah manifestasi kehendak dan ridhonya Allah. Yang dilarang, yang tidak diridhoi oleh Allah, jelas itu. Nah, jadi sementara dia putuskan hatinya hanya untuk Allah. Hatiku ini padamu Tuhan. Hatiku padamu Tuhan. Itu. Wa tasfiyatus sir an kulli ma dunal haq
batinnya bersih, bening, jernih, bersih dari segala hal selain Allah. Ini pelajaran yang luar biasa dari para arifun, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah. Makanya a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau Allah sudah melimpahkan cintanya dan ma'rifatnya kepada kita, kita pun juga ditakdirkan berkarakter seperti ini. Makanya mohon kita, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berikanlah cintamu kepadaku dan ma'rifatmu Allah. Tanpa cintamu, aku tidak bisa mencintaimu. Tanpa ma'rifatmu kepadaku yang kau berikan, aku juga tidak bisa ma'rifat kepadamu, Tuhan. Sementara di sebelah belahan dunia yang lain yang lebih gelap, orang lebih banyak mencari cintanya kepada selain Allah. Yang ingin dikenal adalah yang bukan Allah. Lalu apa yang dicari sebenarnya dalam hidup mereka? Kegelapan, kehancuran. Dan tentu saja adalah sangsaya nestapa, kesia-siaan. Dan ini manusia modern sedang berburu itu. Yang ditakutkan itu, yang dicemaskan itu. Mereka adalah para pencuri. Pencuri-pencuri akal sejati, akal sehat. Nah ini, ya, ini satu bentuk kebodohan yang berlapis-lapis dalam kegelapannya, yang dia anggap cerdas, ya, padahal sangat dungu. Dia nggak kenal Tuhan. Bagaimana nggak lebih dungu dia? Dia kenal Tuhan hanya sebuah teori saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'malu baba ma'rifatih. Ta'malu babi ma'rifatih. Allah memberikan rasa kenyamanan makanan, konsumsi adalah konsumsi kemakrifatannya. Tapi dia tidak terjebak kepada stasiun, level kemakrifatan. Karena dia kepingin al-ma'ruf, yang dimakrifati saja. Engkau Allah. Wanzalahum fi hadirati qudsi. Dia diposisikan oleh Allah dalam lembah, atmosfer, nuansa kesucian ilahiyah. Maksudnya apa? Dia hanya memahasucikan Allah saja. Dengan segala rasa yakin tadi, husnil yakin tadi, ya husnil yakin. Bismillahirrahmanirrahim. La yusbaruna an dzikrih wa la yusba'una min birrih wa la yastarihuna li ghairih. Mereka tidak dijauhkan dari zikir terus-menerus kepada Allah. Ya. Dia tidak sabar kalau tidak berzikir. Dia pengen tetap berzikir terus. Dia tidak kenyang. Kebajikan tidak mengenyangkan dia. Dia kepingin terus kebajikan bertambah. Ya. Dia tidak merasa nyaman, santai, asik dengan selain Allah. Ini tentu saja ya tubalahum humul aqalluna adada. Duhai, ini indah bagi orang-orang yang ditakdirkan dipilih oleh Allah seperti ini. Jumlahnya sedikit, minoritas ini. Semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang minoritas, tapi sangat agung, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wal a'zamuna khatran. Oh, tapi mereka adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang agung di mata Allah. Bihim yahfadullah mahabbatah hatta ya'udduha ila nadhairihim. Jadi dengan mereka inilah Allah terus menerus menjaga cinta. Luar biasa enggak? Cintanya Allah senantiasa mengalir. Tapi kepada hati orang-orang ini. Semoga kita mendapat barokah dari orang-orang ini. Karena di dalam diri orang-orang ini mengalir sungai-sungai cinta yang abadi, yang digambarkan sebagai sungai-sungai surgawi. Sungai-sungai mahabbah yang luar biasa. Jadi inilah yang digambarkan sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih, yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang benar-benar hambaku yang aku pilih ini, hai setan, iblis, kamu tidak bisa menguasai dia sama sekali. Ya. Maka sampai kalau Rasulullah SAW mengajari kita wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari rekayasa godaan setan. Kenapa? Karena orang yang berdoa seperti ini sebenarnya orang yang di luar atmosfer godaan setan. Makanya orang yang menghayati doa ini benar-benar disebut oleh Allah, ya ibadi, hai hambaku tadi. Inna ibadi, ini sungguh-sungguh hambaku. Ya. Nah, ini ya. Dan ini menarik sekali gambaran para arifun yang disebutkan oleh Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, lil arif narun wa nurun. Orang arif itu punya nur, punya nar. Ada cahaya, ada api. Apa? Narul khosyah wa nurul ma'rifah. Nar, api yang membakar. Yang dibakar apa? Setan yang dibakar ini. Wes ilang. Narul khosyah, api rasa takut dan cinta kepada Allah, dan cahayanya adalah nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. Ini. Jadi fadhahiru muhtarikun binaril khasyah wa batinu munawwarun binuril ma'rifah. Secara zahir penuh dengan rasa dia menghindari, dia takut banget kepada Allah. Tapi batinnya penuh dengan cahaya ma'rifah kepada Allah. Jadi fadunya tabki bi'ainil fana alaih wal akhirat tadhaku bi sinnil baqa ilaih. Dunia memang menangis kalau melihat orang ini, tapi akhirat tertawa tersenyum dengan keluhuran keabadian kepada orang ini, karena ini yang disongsong oleh akhirat. Ini para arifun, ya. Jadi bagaimana kemudian dengan cahaya apa di dalam kalau misalnya begini contoh, orang-orang model seperti ini ketika memandang alam makhluk ayat Tuhan, itu sepertinya apa yang dipandang itu terbakar,
Oleh apa? Oleh api renungan. Renungannya membakar semuanya. Lalu tidak tampak yang oleh matanya, renungannya yang muncul. Begitu juga nafsunya terbakar oleh khidmahnya. Akalnya terbakar oleh renungan pikirannya. Hatinya terbakar oleh rindu dan cintanya. Sirnya terbakar oleh musyahadahnya, menyaksikan Allah. Dan itu sebenarnya ketika selesai terbakar berubahlah menjadi nur semuanya, cahaya semuanya. Demikian, selebihnya Anda baca di dalam menjelang ma'rifah. Ya, mungkin ada yang sudah sampai di tangan Anda, ada yang belum. Insya Allah. Bismillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.